dalam sejarah Indonesia, yaitu tentang Aceh versus Portugis dan VOC. Stay tune! Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Selat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak pedagang Islam yang pindah ke Aceh sehingga Aceh semakin ramai. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi Portugis. Portugis pun berusaha mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Aceh melaksanakan perlawanan dengan cara berikut. Yang pertama, melengkapi kapal dagangnya dengan meriam, persenjataan, dan pasukan. Dua, mendatangkan bantuan persenjataan tentara ahli dari Turki pada tahun 1567. Tiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Kemudian Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis. Sementara perlawanan keduanya selalu seimbang, tidak ada yang kalah maupun yang menang. Hingga akhirnya Belanda mendengar hal ini dan berusaha membujuk Raja Aceh agar diizinkan mendarat di pantai barat Sumatera agar diberi hak keistimewaan oleh Aceh. Melalui surat yang dikirim Pangeran Maurits kepada Raja Aceh, Alauddin dengan isinya menjelek-jelekkan Portugis serta menawarkan bantuan untuk mengusir Portugis. Bahkan surat ini disertai berbagai hantaran dan hadiah. Bahkan pada tahun 1607, Aceh mengizinkan VOC untuk membuka loji di Tiku, Sumatera Barat. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda menentang VOC dan melakukan penyerangan terhadap VOC. Bahkan sang sultan memperkuat pertahanannya dengan melipat gandakan kekuatan pasukannya dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600-800 pasukan. Pasukan kavaleri dilengkapi kuda-kuda dan Persia dan menyiapkan pasukan gajah serta misi infanteri dan menempatkan para pengawas pada pelabuhan-pelabuhan penting yang terdiri dari panglima perang. Sultan Iskandar menyerang Malaka pada tahun 1629 tapi belum berhasil mengusir Portugis dan pada akhirnya Portugis dan Aceh tidak ada yang kalah maupun yang menang. Namun kemudian Portugis diusir oleh VOC yang bersekutu dengan Kesultanan Johor pada tahun 1641. Lalu apakah tujuan VOC ikut campur tangan dalam membantu Aceh mengusir Portugis dari Malaka? Yaitu pertama, untuk memperkuat kekuatan dan monopoli dagangnya karena Portugis adalah pesaing yang kuat. Dua, karena VOC sendiri ingin menguasai Malaka sebagai daerah jajahannya. Yang ketiga, VOC merasa harus mengusir Portugis dari Malaka karena ingin mengamankan daerah dan jalur suplai rempah-rempah. Konflik VOC dengan Aceh berlangsung berlarut dan sesungguhnya VOC tidak pernah benar-benar berhasil menguasai Aceh. Awal konflik antara Aceh dan VOC terjadi pada tahun pertengahan abad ke-17 karena berebutan pengaruh antara VOC dan Aceh di pesisir Sumatera dan Semenanjung Malaya. Konflik antara VOC dan Aceh mulai terjadi pada masa Sultan Safiyatuddin Tajul Alam, raja perempuan Aceh yang merupakan anak dari Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini, VOC mulai melebarkan kekuasaan ke pesisir Sumatera dan Semenanjung Malaya setelah menaklukkan Malaka dari Portugis. Di Semenanjung Malaya, kekuasaan Aceh atas Kesultanan Pahang dan Johor meredup karena pengaruh VOC di wilayah itu. Namun Aceh masih bisa menguasai Perak yang terletak di pesisir barat Semenanjung Malaya. Di Sumatera, VOC menaklukkan pelabuhan Padang dan Painan dari Aceh. Di wilayah yang sekarang masuk Provinsi Sumatera Barat, kedudukan wilayah Deli di pesisir timur Sumatera juga ditaklukkan pada tahun 1669 oleh VOC. Dalam konflik ini, armada Belanda melakukan blokade kepada Aceh untuk mencoba melaksanakan monopoli terhadap Aceh. Lalu, dapatkah Aceh mengusir Belanda dari Malaka? Jawabannya tidak. Aceh tidak dapat mengusir Belanda dari Malaka. Armada kapal Aceh mengalami kekalahan besar dari Portugis saat Sultan Iskandar Muda mencoba menyerang Malaka pada tahun 1629. Akibatnya, Aceh kehilangan banyak kapal dan pelaut, dan ketika VOC mengambil alih kekuasaan Portugis di Malaka, Aceh tidak dapat melawannya dengan baik.